Pantau ya nanti WA-nya ya, karena mungkin karena kalian tidak masuk dalam Kemdikbud, nanti akun kalian tidak bisa membaca chatnya, jadi ikuti juga WA di HP. Yuk kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran, juga diberikan kepahaman. Berdoa, saya persilakan. Doa selesai. Baik, untuk siswa yang hadir di sini, yang hadir di classroom dulu, apakah ada masalah dengan tugas minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya tentang apa ya materinya? Triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu apa? Coba yang salah yang keras, nak. Yang keras, yang keras. Triple Pythagoras adalah ini persamaan teorema Pythagoras. ya 3 bilangan asli ya. Misal bilangannya pecahan. Coba kalau 3, 4, 5 itu kan triple Pythagoras. Misal kita bagi dengan 2 semua menjadi 1,5, 2, 2,5 itu memenuhi Pythagoras, tetapi bukan triple Pythagoras karena dia berbentuk pecahan. Nah, itu untuk triple Pythagoras. Coba hari ini kita nanti akan belajar menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat bunyi teorema Pythagoras? Bunyi teorema Pythagoras. Coba Kurnia Lintang. Apa bunyinya teorema Pythagoras? Ini dari teorema Pythagoras. Kuadrat ayo sambil dibuka catatannya ya, Kurnia Lintang dibaca nak. Ini dari teorema Pythagoras. Yang lain mungkin coba Nadine Safna, bunyi teorema Pythagoras apa nak? Kuadrat sisi sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Teorema Pythagoras apakah berlaku pada semua jenis segitiga? Tidak, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sehingga jika ada segitiga memenuhi teorema Pythagoras, maka jelas dia nanti adalah segitiga siku-siku. Coba masih ingat materi kelas 7 tentang jenis-jenis segitiga? Segitiga dapat dibedakan dengan 2 cara, berdasarkan panjang sisi dan berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, coba Sofi. Sofi. Nah, ini kameranya enak. Berdasarkan panjang sisinya ada berapa, Sof? 3, yaitu segitiga apa saja. Berdasarkan panjang sisinya ada, kalau sisinya tidak sama semua dinamakan segitiga. Kalau 2 sisinya sama dinamakan segitiga.
Sama sisi. Nah, kalau ketiga sisinya tidak sama, dinamakan segitiga sembarang. Kalau dua sisinya sama, dinamakan segitiga Sama kaki. sama kaki. Kalau ketiga sisinya sama, dinamakan segitiga sama sisi. Nah, kalau berdasarkan sudutnya, coba Citra. Oh, Prita yang sudah raise hand. Prit, mikrofonnya mute, Prit. Mikrofonnya ditutup biar enggak merah. Halo, Prita. Oh, malah keluar. Coba Dewi Permata Balkis. Halo, Kis. Nah, berdasarkan besar sudutnya, ada berapa jenis, Kis? Jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Kalau sudutnya salah satunya siku-siku, dinamakan segitiga. Coba ya Sela. Kalau salah satu sudutnya siku-siku dinamakan segitiga Siku-siku. siku. Selain segitiga siku-siku ada segitiga. Sama sisi. Bukan berdasarkan besar sudut. Kalau sama sisi kan berdasarkan panjang sisi. Kalau berdasarkan sudutnya, kalau salah satu sudutnya 90 derajat, dia siku-siku. Kalau semua sudutnya lancip, dinamakan segitiga. Kalau semua sudutnya lancip, dia dinamakan segitiga. Ayo, selain segitiga siku-siku ada segitiga apa lagi? Ini materi di SD ada, di kelas 7 semester 2 sudah mulai pandemi juga ada. Kalau salah satu sudutnya tumpul, dinamakan segitiga apa? Segitiga apa ya, Stella? Kalau salah satu sudutnya tumpul. Patikatul. Ya, Patika. Coba mic-nya dinyalakan saja, enggak apa-apa anak-anak. Asal tempatmu tidak rame, maka enggak apa-apa. Coba Kurnia. Segitiga salah satu sudutnya tumpul, dinamakan segitiga tumpul. Betul. Kalau semua sudutnya lancip, dinamakan segitiga lancip. Berarti dulu kalian di kelas 7, kesimpulannya kan ada 6 jenis ya. Pertama, kalau berdasarkan panjang sisi, itu ada 3 jenis, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Berdasarkan besar sudutnya, juga ada 3 jenis, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Nah, nanti di sini yang kita pelajari adalah kita menentukan jenis segitiganya yang diketahui panjang sisinya, tetapi kita bisa menentukan jenisnya berdasarkan sudut tanpa kita mengetahui besar sudutnya. Nah, tadi yang pertama kita sudah menyebutkan bahwa ketika segitiga itu sisi-sisinya memenuhi teorema Pythagoras, maka jenisnya adalah segitiga apa? Kalau memenuhi teorema Pythagoras tadi apa? Apakah tumpul, ataukah lancip, ataukah siku-siku? Siku-siku, padahal teorema Pythagoras tadi adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, dengan A adalah sisi terpanjang. Nah, jika memenuhi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti nanti adalah segitiganya siku-siku. Nah, bagaimana dengan segitiga lancip dan segitiga tumpul? Untuk itu nanti kalian gabung dalam GeoGebra Classroom. Kita akan belajar melakukan proses untuk menemukan hubungan sisi pada segitiga tumpul dan segitiga lancip.
link untuk kelas GeoGebra saya sampaikan pada grup WA ya. Classroom-nya jangan ditutup karena nanti saya pandu dari sini. Bentar. Nah, silakan linknya bisa dibuka. Silakan kalian buka pada WA-nya. Di WA sudah ada linknya, silakan bisa dibuka. Nah, apakah sudah muncul di tampilan kalian, di layar kalian? Yang sudah masuk sementara ada Rita, Naila, Nadine, Citra, Fatimah Zahra, Kurnia Lintang, Dewi Permata, Sofi Wural. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar sampai bertambah siswa sedikit. Di tampilan Google Meet kalian sudah muncul tampilan GeoGebra sesuai yang kalian masuk tadi. Coba anak-anak, halo. Halo, Google Meet-nya sudah siap mulai mengerjakan? Sudah siap belum? Tidak apa-apa, tinggal bicara saja. Kalau mic-nya dinyalakan, artinya kalau ada masalah tinggal diungkapkan. Citra sudah siap? Sudah siap di GeoGebra-nya? Sudah. Kalau sudah, kita awali dari yang pertama ya. Saya buka di sini di tampilan layar saya adalah pekerjaannya Rita. Untuk jenis siku-siku tadi sudah kita bicarakan di depan, maka di sini kita akan mengerjakan kegiatan 2 langsung karena yang satu sudah secara lisan. Kegiatan 2, kalian perhatikan segitiga ABC. Ukurannya berapa di situ? Panjang AB? Panjang AB-nya berapa? 4. Panjang BC? 6. Panjang AC? 5. Coba dari gambarnya, ini kan jelas diketahui gambar ya. Dari gambarnya itu kira-kira segitiganya lancip, tumpul, apa siku-siku? Lancip. Nah, ini kalau kita tahu gambarnya. Nah, andai kata tidak tahu gambarnya, apakah bisa menentukan lancip, tumpul, atau siku-sikunya? Tadi kalau siku-siku sudah tahu, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sekarang yang lancip, kita cari sifat-sifatnya. Yuk, lanjut yang teks 2 ya. Perhatikan segitiga ABC di atas. Pedoman kita, namai sisi terpanjangnya dengan A. Sisi yang paling panjang dinamai A. Sisi yang lain dengan B dan C. Maka dari gambar tadi, berarti nilai A-nya yang mana? Nah, betul. Silakan diisi ya. Type your answer itu diisi. Kemudian nilai B-nya, B dan C boleh dibolak-balik. Yang jelas bukan sisi terpanjang. Berarti nilai B-nya adalah B-nya 5, C-nya 4. Misal kamu ngisi B-nya 4, C-nya 5 juga boleh ya. Nanti tetap sama saja. Kemudian taks 5, tentukan kuadrat dari masing-masing sisinya.
Berarti kalau tadi nilai A-nya 6, kalau A kuadrat berarti sama artinya dengan 36. 6 dikuadratkan yaitu 36. Silakan dilengkapi. Diisi. Ya, banyak yang belum isi. Nah, Nidaan sudah lumayan. Nadine Dwi Ayu sudah lumayan. Belkis baru sampai nomor 2. Ya, sudah nomor 3. Saya buka punyanya Sofi. Ya. B kuadrat berarti B-nya tadi adalah kalau 5 ya 5 kuadrat. Kalau menurutmu B-nya itu tadi isi 4, ya berarti diisikan 4 kuadrat. Hasilnya berapa? Kemudian diisi sampai C kuadrat. Warungnya Pak Ali udah gila keluar. Sudah. Kemudian yang nomor 8. B kuadrat ditambah C kuadrat. Tadi B kuadratmu ada yang 25 ya. B-nya ada yang C kuadrat berapa? 16. Nah, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. 25 kamu tambahkan dengan 16. Berapa? 41. Padahal tadi A kuadrat nilainya 36. Nah, 36 dengan 41. Kalian pilih tanda manakah yang sesuai? Kurang dari, lebih dari, ataukah sama dengan? Kurang dari. 36 kurang dari. Kurang dari itu yang mana ya? Yang atas, yang tengah, apa yang bawah? Atas. Ya, betul, yang atas. Berarti A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kemudian itu yang kita peroleh tentang sifat sisinya. Nah, padahal tadi untuk pertanyaan nomor 10, perhatikan kembali gambar segitiga ABC, diingat kembali berdasarkan sudutnya. Tadi termasuk segitiga apa? Segitiga ABC yang di atas tadi? Lancip. Segitiga lancip. Nah, berarti kesimpulan silakan diisi. Jika ABC adalah sisi segitiga dengan A adalah sisi terpanjang, maka jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, jenis segitiganya adalah segitiga lancip, betul. Nah, sampai sini, sampai mengerjakan lembar kerja yang ini, apakah bermasalah? Tidak. Tidak. Nah, silakan dicermati dulu. Saya cek dulu. Ini tadi pekerjaannya Citra. Ya, Citra sudah sampai akhir. Nadine Safna baru sampai nomor 3. Kemudian Fatikatul baru sampai nomor 8. Fatika bisa dilanjutkan. Halo Fatika. Fatika bisa dilanjutkan. Coba Fatika. Halo. Fatikatul yang dijumlah keliru no. B kuadrat bukan 6 kuadrat. B-nya adalah, nah, menentukan A-nya salah ketika A itu kita ambil yang terpanjang, berarti A-nya haruslah 6. Tadi harusnya A itu 6 ya.
Ya. A-nya diambil yang terpanjang, berarti nilai A-nya adalah 6. Kemudian lagi Nadine Safna. Halo Nadine. Ya, Bu. Nadine sudah sampai nomor berapa? Mengerjakan ulang ya, Bu? Mengerjakan ulang, berarti masuk pakai nama lagi yang lain. Oh iya, baru nomor 1. Iya, Bu. Ya, tadi A-nya 6, B-nya 5, C-nya 4. Nah, biar tidak mengerjakan bolak-balik, kamu setelah ada di GeoGebra, jangan meet-nya biarkan kita hanya bicara saja. Nanti malah bolak-balik nendak gitu. Ingat, kamu langsung membukanya lewat tab pada browsermu. Kalau kamu mengulangi awal dari browser, kadang malah membuka browser baru. Lebih baik langsung tadi dari tab dari window-nya. Nah, tadi window-nya yang mana? Itu yang dibuka. Yang biasanya ada gambarnya persegi panjang jejer ke belakang gitu kalau di HP kalian. Coba sambil menunggu yang lain lengkap. Berarti sampai kegiatan 2 ini kita sudah ada berapa kesimpulan? Sudah dapat berapa kesimpulan? Yang pertama tadi, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, jenis segitiganya adalah segitiga. Kalau sama dengan, tadi segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian pada kegiatan 2 tadi, A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, ternyata dengan diketahui panjang sisinya, kita bisa menentukan jenis segitiganya untuk kategori sudut. Ada pertanyaan untuk kegiatan 2? Kalau tidak, tak lanjut ke kegiatan 3 ya. Kegiatan 3 saya kirimkan linknya. Pak kirimkan linknya dulu. Sebentar. Kirimkan linknya dulu untuk kegiatan 3. Aktiviti 3. Nah, silakan aktiviti 3 sudah saya buka di WA. Silakan bisa dicoba untuk edit. Saya tampilkan di sini pada Google Meet-nya. Nah, di tampilan layar Google Meet sudah ya. Nah, sudah ada Ninda. Kemudian Prita, Nadine, Citra, Kurnia, Fatimah Zahra. Nah, enggak apa-apa. Nah, yang sudah hadir bisa langsung memulai. Langkah kerjanya hampir sama dengan yang tadi. Ini Nadine sudah memulai. Coba
pada kegiatan 3 ini kegiatan 3 ya maksudnya, menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Untuk yang ketiga, gambar segitiga ABC-nya apakah sama dengan yang tadi, yang kedua? Sudah terbuka belum aktivitimu? Sudah. Sudah. Apakah segitiganya sama? Sudah. Sudah. AB berapa? 4. 4. DC 7. 7. AC 5. 5. Jenis segitiganya dari sudutnya segitiga apa? Tumpul. Yang tumpul sudut yang mana? A, B, atau C? Tumpulnya sudut yang mana? Sudut A, sudut B, apa sudut C? A. Sudut A, betul. Nah, sekarang kita lihat sifat sifat dari kuadrat sisinya ya. Silakan diikuti dulu langkahnya. Ingat, A adalah sisi yang terpanjang. Berarti nilai A-nya kita ambil. Ya, A-nya diambil 7. B-nya sisi yang lain. B-nya kita ambil berapa? Biar sama. 5. B-nya 5, berarti C-nya 4. Kalau kamu ambil C-nya 4, berarti B-nya 5. Nah, silakan dimasukkan. Kemudian bawahnya sama, kuadrat, dikuadratkan. 50 sehera. Sehera, ya. A kuadrat berarti A-nya 6, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat nilainya adalah 30. Oh, A-nya bukan 6 ya, A-nya 7. Ini sudah beda gambar, jangan disamakan dengan gambar yang tadi. Assalamualaikum, Aulia. Kenapa terlambat sekali, no? Coba tak lihat dulu pekerjaannya, Zahra. Ya, A-nya 7 berarti betul. 7 kuadrat 49. Yang sudah selesai ini ada Kurnia Lintang, sudah sampai akhir. Dwi Aulia juga sudah. Halo Dwi Aulia. Halo Bu. Sudah dari tadi di GeoGebra-nya? Sudah. Berarti Google Meet-nya yang baru. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ada masalah tadi untuk yang pertama? Yang segitiga lancip ada masalah enggak, Bu? Ya, ini pekerjaannya Kurnia ya yang saya tunjukkan. Coba, tadi sudah sampai A kuadrat. A kuadrat 7 kuadrat berarti berapa? 49. 49. Kemudian B kuadrat 5. 25. C kuadrat 16. 16. B kuadrat ditambah C kuadrat 25 ditambah 16 41. 41. Nah, sekarang kita bandingkan dengan A kuadrat. A kuadratnya di sini 49. Berarti 49 titik-titik 41. Tandanya lebih dari ataukah kurang dari? Lebih. Lebih dari, berarti yang atas, tengah, atau bawah? Tengah. Yang tengah. Segitiganya tadi adalah segitiga Tumpul. tumpul. Berarti kesimpulannya, jika A, B, dan C adalah segitiga dengan A adalah sisi terpanjang, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, silakan hal penting yang kalian peroleh bisa dicatat dulu dengan bahasa kalian sendiri. Saya cek dulu pekerjaannya
Nadine baru sampai nomor 10, nomor 11 kesimpulan belum selesai, no. Kesimpulannya, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Kemudian Sofi baru sampai nomor 9. Sofi, halo Sof. Sudah selesai? Iya, sudah. Ada pertanyaan, Sof? Tidak. Linda sudah selesai. Patika, silakan dilengkapi. Dewi Permata Balkis. Halo Balkis. Ya. Hanya 7, betul. Sampai nomor berapa, Kis? Nah, jumlahnya ini, Kis. C kuadrat ya. B kuadrat ditambah C kuadrat, Kis. Jumlahnya keliru, no. 25 ditambah 16, bukan 36, no. 25 ditambah 16 berapa, Kis? Harusnya adalah 41 lah. 41. Nah, tadi A kuadratnya 49. 49 lebih dari yang dicentang ini yang kedua. Yang tanda lebih dari, Kis, bisa dibedakan. Kemudian jenis segitiganya pada kesimpulan adalah segitiga tumpul. Nah, anak-anak sampai sini apakah ada pertanyaan? Berarti kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jenis segitiga kalau dilihat dari sisi-sisinya, tetapi kita sebutkan jenisnya berdasarkan sudut. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan ya, maka jenisnya adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, jenis segitiganya adalah segitiga kurang dari. Kalau kurang dari, segitiganya adalah segitiga wajib. Tetapi jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, ini inti dari pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya. Nah, kalau tidak, Google Meet-nya sampai sini. Kemudian setelah ini, berarti kalian meresum hasil kerja kalian tadi dan mengamati contoh soal. Nanti saya berikan contoh soal dan pembahasan. Silakan diikuti. Kalau mau ditulis contoh soalnya juga boleh, tapi satu saja sepertinya cukup. Kemudian setelah itu baru mengerjakan kuis. Kuisnya nanti saya buka pukul 9, baru bisa diakses. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, saya akhiri untuk Google Meet ini. Silakan dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Nanti saya berikan linknya melalui grup WA. Jelas ya? Silakan bisa keluar dari Google Meet. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.